ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal af'al dhahiran wa batinan. Semua apa pekerjaan kita ini yang diridhoi oleh Allah, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa ucapan-ucapan, berupa perbuatan-perbuatan dhahiran, secara dhahir, sholat, puasa dhahir, zakat, haji, infak, berzikir, zikir, ibadah ini zahir. Ada yang batinan, tapi ismun jamin semuanya. Tidak hanya sholat, puasa, kita bekerja yang pekerjaannya itu adalah sesuai dengan perintah dan larangan Allah, ibadah, Pak. Gak usah ibadah. Kalau melanggar larangan Allah, jangan diterusin. Kalau diterusin berarti maksiat. Ini berat. Terus dikasih tahu oleh saudaranya, kamu nggak boleh pekerjaan sopir, jadi sopir halal, tapi nyopiri nyopiri istrinya seseorang pejabat. Istrinya seorang pejabat, yang ketika dia nyopiri istrinya pejabat tadi tidak disertai sama mahram. Jangan muhrim, Pak, tapi apa? Mahram. Kalau muhrim itu orang yang berihram. Keliru, jadi diulang-ulang. Mahram itu yang haram dinikahi. Jadi misalnya ibu sama anaknya, anak si ibu itu namanya mahram, sama suaminya. Awalnya kan setelah sudah dinikahi sudah ada mahram, itu namanya mahram. Sudah, Pak, ya? Jadi istri tadi kalau sendirian tidak boleh dalam Islam. Kalau sendirian namanya al-fasad, rusak, Pak. Nanti pasti membuat kerusakan, sudah pasti. Loh, Ustaz, itu bisa menjaga. Siapa yang dia bisa bilang menjaga? Banyak kerusakan itu karena tidak diantisipasi dari awal. Islam itu menjaga seperti ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik jamaah masjid, baik rahmat yang dimusyawarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama bisa hadir setiap Ahad malam seperti ini untuk mengikuti kajian
Islam, ya, untuk ngaji. Pada malam ini, sebelum kita akan mulai kajian tafsir, mari kita mulai dulu dengan membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. Setelah saya pikir-pikir dan saya renung-renungkan Bapak Ibu semuanya, maka setelah berjalan sekian bulan kajian kita ini, saya sampai pada kesimpulan malam ini. Jadi saya harus mengajarkan pertama di dalam kajian ini, mari nanti kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Karena kewajiban kita seorang mukmin, seorang muslim pada Al-Quran kita ini pertama kali adalah apa? Bisa membaca Al-Quran. Nah, setelah bisa membaca Al-Quran, nanti mari kita juga bersama-sama untuk berusaha untuk memahami Al-Quran, ya. Nanti yang kedua, jadi step pertama harus kita tempuh. Kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Baik dan benar itu seperti yang kita pernah kaji di surat Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Terus apa? Wa rattilil qur'ana tartila. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil maknanya Bapak Ibu adalah membaca Al-Quran itu dengan kita sertai ilmu, yakni kita tahu makharijul hurufnya secara benar, kan? Bisa membedakan antara menggunakan huruf hamzah a, ya, dan a, ya, alif hamzah dan a alif, ya. Bisa membedakan antara huruf h dan huruf k, huruf halqi H yang di tengah ini dengan K, huruf lisan yang di paling pangkal. Itu bisa membedakan. Itu namanya warattilil Qur'ana tartila. Bisa membedakan antara ko sama huruf lisan. Huruf lisan di pangkal sini bunyinya tebal, ko, ya, dengan K. Sehingga iya K. Nah, itu bisa benar. Nah, budu itu bisa membedakan itu ain bukan hamzah. Nah, itu namanya warattilil Qur'an. Jadi makharijul hurufnya benar, terus tajwidnya juga benar. Tajwid itu mempelajari misalnya mat ada mat lazim, ada mat wajib, ada mat jaiz. Nah, terus ada namanya mat tabi'i, ada mat far'i, panjangnya berapa. Nah, itu kita tahu. Terus ada nanti ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham, ya, ada idgham bihunna, ada idgham bila hunna. Itu kita tahu. Kalaupun tidak detail tidak apa-apa, tapi minimal yang pangkal yang pokok-pokoknya itu kita tahu. Oh, itu idhar, oh itu harus ikhfa, oh itu harus idgham, kayak begitu. Itu mat, oh itu mat tabi'i, oh itu mat arid lisifun, kayak begitu nanti kita tahu. Nah, setelah saya pikir-pikir ini dengan saya akan minta untuk belajar pertama ini nanti adalah kita membaca bersama surat yang kita kaji. Setelah itu adalah berusaha untuk memahami. Nah, yang kita baca tadi berusaha untuk kita ngerti. Saya yakin di antara dengan semua ini tadi yang saya baca itu, kalau saya tanya itu surat apa? Nah, enggak ada itu. Ayo siapa? Kalau ada yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya bisa coba itu.
Saya punya dia, tapi nanti saya bawa. Bulan depan saya bawakan hadiah bagus minyak wangi. Saya kadang-kadang ngasih Pak Tabir itu minyak wangi supaya untuk wangi-wangi. Surat Ar-Rum, surat Ar-Rum min ayat ini kan satunya mantan. Ini kan min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah itu adalah kita diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Laki ada perempuan, ada siang, ada malam, ada plus, ada minus, ada positif, ada negatif, ada besar, kecil, ada cantik, ada ganteng, kayak gitu. Ada yang putih, ada yang itu semua azwaja. Terus kita itu diciptakan oleh Allah laki perempuan itu apa? Litaskunu ilaiha, supaya kita itu jadi tenang. Jadi suami nanti kita setelah besar kita punya anak itu sudah usia Bali 25 tahun kira-kira sama usianya Nabi. Nah yang putri atau yang laki kita tari ya boleh terus punya calon dia bilang oh ya sudah ya oke sudah ayah kepingin kamu segera menikah. Kalau sudah punya zaman yang laki-laki segera Pak, tidak usah lama-lama berpacaran nanti rusak. Nah yang putri juga begitu, dia ditanya kalau sudah usia menikah sudah waktu yang menikah sudah 25 tahun. Ya gimana dulu kamu sudah punya calon? Oh sudah ya, ayah sudah. Nah, kalau belum ya, belum mikir lah, jangan harus respon belum ya. Oh kalau begitu gimana kalau ayah atau ibu nanti carikan? Terserah itu harus dibantu ya, harus dibantu anaknya untuk dicarikan. Itu oleh ayat di khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, supaya tenang Pak. Setelah punya istri, setelah punya suami, insya Allah jiwa ini tenang. Pandangan ini insya Allah bisa lebih terjaga. Ya, tidak banyak lirik-lirik. Dosa. Apakah yang sudah punya suami punya istri itu dijamin tidak lirik-lirik? Harusnya seperti itu. Itu kalau suami soli, istri soli. Tapi kok ada yang mata keranjang Ustaz? Itu salah berarti itu. Dia tidak menemukan litas kuno apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan dengan pernikahan itu ada mawaddah, ada apa? Cinta, kasih, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini Bapak Ibu itu dengan perhatikan itu hanya ada di satu surat, hanya ada di satu surat. Ya ini surat apa? Ar-Rum. Itu Bapak Ibu yang biasanya menikahkan itu justru yang di surat undangan. Nah itu nah karena nggak ada yang bisa menebak, berarti hadiah saya nggak menebak. Ya sudah ya. Nah setelah membaca kemudian mengerti, memahami, nah yang ketiga mari berusaha untuk kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah surat yang paling penting dulu yang harus kita benarkan lisan kita ini untuk membaca adalah suratul Fatihah. Ayo kemarin saya sudah menjelaskan teorinya, sekarang ayo kita praktekkan ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca dulu baru dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini kita baca kalau kita mulai sholat pertama kali, seperti sholat isya tadi, dengan imam atau dengan makmum membaca dulu A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau imam tidak usah dijaharkan A'udzubillahi minasyaitonir, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Huruf ba ini adalah huruf lisan. Seperti yang kemarin saya jelaskan, makhorijul huruf itu dibagi jadi berapa? Jadi berapa? 5. Tempat keluarnya huruf itu dibagi menjadi 5. Satu adalah namanya jauh, keluar dari rongga, yakni hurufnya A, lalu I, lalu U. Kalau A itu mulutnya membuka, kalau I itu meringis, kalau U itu mencucu. Coba A, ulangi A, membuka. I, ulangi I, U. Nah, itu harus benar. Maksudnya semenjak jenengan belajar sampai seterusnya kayak begitu. A itu membuka mulut, I itu mencucu, mencucu itu meringis, U itu mencucu. Maka kalau jenengan membaca, ayo kita sama-sama membaca suratul Nah, banyak yang keliru membaca Fatihah. Suratul Fatihah. Apa yang keliru? Nah, suratul Fatihah. Itu karena nggak ada E. Jadi huruf Al-Quran yang jauh itu hanya 3, A, I, U. Maka kalau ta menjadi huruf dikasro jadi ti, di doma jadi tu. Itu Al-Fatihah. Gak ada T, kan ada 5 vowel, yaitu bahasa Indonesia. A, I, U, E, O. Ada E, ada U. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Quran ini A, I, U. Jadi ayo kita membaca suratul Fatihah. Ya, bisa ojo sampai keliru. Al-Fatihah. Nanti kalau sudah belajar begini, nanti bisa ngoreksi sama-sama. Gitu. Pak, sampai tadi keliru bacanya bukan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah. Ya, oke, sudah. Lalu jadi bis. Nah itu tadi al-jauh. Yang kedua syafatain. Jenengan kita ini ya, akan sampai pulang-pulang terus. Syafatain itu huruf yang keluar dari bibir. Jadi tadi dari rongga, sekarang dari bibir. Ini ada 4. Huruf ba, bis, terus mim, bis, mi, terus fa. Itu dari gigi, ujung gigi ketemu bibir bawah. Fa, coba ya Pak. Fa, ayo Pak. Fa, fi, fu, ba, monggo. Fa, fi, fu, ba. Sekarang ba, bi, bu, ab, monggo. Ba, bi, bu, ab. Sekarang mim. Mamimu mam, coba. Mamimu mam. Sudah 3, kurang 1 apa? Wow. Jadi ba, ma, fa, wow. Huruf 4. Nah kita membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dengan kita ini, di situ ada mat, ada huruf mat. Huruf mat itu apa sih, Ustaz? Huruf mat itu ada huruf alif yang kemudian panjang, ada huruf wawu. Jadi alif diawali dengan fathah, mesti alif itu harokatnya apa? Fathah. Wawu harokatnya apa? Dhamma. Terus kasroh harokatnya apa? Ya harokatnya apa? Kasroh. Jadi ada a, ada i, ada u. Nah kemudian nanti itu namanya mat, huruf mat. Tadi yang jauh dari itu kan a, i, u. Itu adalah nanti ada huruf matnya. Nah sekarang mat itu yang di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua. Satunya namanya mat tobi'i atau mat asli, satunya mat namanya mat arid lis-sukun. Coba Bismillahi satu Allah, huruf Allah itu mat tobi'i. Ar-Rahmani mani itu mat lagi mat tobi'i atau mat asli. Terus Ar-Rahim itu hak ya sebetulnya asalnya itu mat tobi'i, tapi karena ada mim mati ini namanya apa? Arid lis sukun. Nah perhatikan Pak, maka mat tobi'i ini para ulama sudah sepakat itu harus panjang. Nah panjangnya itu gimana Ustaz? Standarnya panjangnya itu. Nah, dengan saya kasih tahu ini ilmu, panjangnya itu sebetulnya secara tobi'i itu alami. Jadi alami itu maksudnya begini, kalau mat tobi'i itu adalah dua harokat atau satu alif. Maksudnya dua harokat. Berarti kita itu membaca huruf yang berharokat itu kira-kira dua kali. Jadi kalau misalnya A berarti kita baca apa? Kayak gitu. Ba kita baca apa? Ta kita baca apa? Sa kita baca apa? Ja kita baca apa? Seterusnya sampai seperti itu namanya mat tobi'i. Nah jangan sampai kita keliru, sebab ada beberapa imam yang membacanya terlalu panjang. Mat tobi'i berapa tadi Pak? Figurnya 2 gerakan, berarti 2 kali membaca AA. Kalau lam berarti lala dibaca apa? La. Maka Bismillahi cukup, jangan Bismillah panjang ya. Ar-Rahmani, coba mama kita baca apa? Ar-Rahmani cukup. Nah Ar-Rahim ini mat arid lisukun bukan tobi'i, maka panjangnya menurut ulama itu boleh 2, boleh 4, maksimal boleh 6. Paham Pak ya? Maka Ar-Rahim 2, Ar-Rahim 4, Ar-Rahim. Rata-rata kalau saya membaca paling maksimal 4 saya membaca. Ayo kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Nah ya. Sekarang Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana matobi'inya? Matobi'inya di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Alhamdulillah ada matnya? Enggak ada. Lillahi ada matnya? Ada. Lillahi. Ya. Rabbil enggak ada matnya. Al-alamin itu matobi'i. Terus minnya namanya mat apa tadi? Arid lis-sukun. Angin ditandanya istilah. Yo ini istilah. Maksudnya ada sukun yang tiba-tiba mati gitu. Arid lis-sukun gitu. Ya. Ayo sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bedakan antara hak nanti itu adalah huruf halqi. A itu juga huruf halqi. Halqinya itu ada yang di pangkal itu A, hamzah, pangkal sini. Terus hak pindah ke tengah-tengah sini. Wasat, ya, hamdu. Dalnya itu huruf lisan. Tadi sudah belajar dua jauh sama apa? Sama syafatain. Syafatain tadi apa? Lisan, ya, 4 huruf. Terus sekarang ketiga adalah halqi. Halqi itu huruf yang keluar dari apa? Tenggorokan sini. Ada berapa hurufnya, Pak? 6. Ini semua huruf idhar. Yang paling pangkal hamzah sama ha. Ayo kita baca a i u ba. Ayo a i u ba u an ani ana u an ani ana minal mu'ni minal mu'ni ma i an ani a. Ma'i an ani hamzah, pangkal sini, pangkal. Lalu ha, hamzah sama ha. Ha hi hu ba. Ayo. Ha hi hu ba. Hu han hani na. Hu han hani na. Kita orang pasti bisa karena ada gono coroko sama ya. Minal muhni Minal muhni mahihan haniha. Mahihan haniha. Oke, 2 huruf sudah kita pelajari. Lalu 2 huruf lagi di tengah. Apa itu? Ha sama ha. Ha sama al, ha sama ain. Ha sama ain. Ini di tengah. Dua-duanya nggak ada di lisan orang Jawa. Nggak ada, Pak. Karena nggak ada, harus ekstra belajarnya ini. Ustaz, saya sudah sepuh, Ustaz. Nggak ada alasan. Iya, nggak ada alasan. Harus belajar, harus dicoba dan dicoba. Belajarnya itu hanya dicoba, mencoba sampai bisa, dan pasti bisa. Pasti Quran ini didominasi mudah bagi kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa'al min muddakir. Itu surat Al-Qamar, itu sampai 4 kali berulang. Sungguh aku telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Gitu. Maka lisan siapa saja, bangsa mana saja, Pak, pasti bisa. Orang mukmin, orang muslim di benua mana saja pasti bisa. Apalagi lisan orang Jawa, lisan orang Nusantara ini berbagai macam lisannya bisa dengan mudah melafalkan ini. Ayo kita pelajari ha sama a, ya. Ha hi hu ba. Ayo. Ha
hafiuba, udara mengalir tanpa ada halangan. Itu namanya huhan hani hah naib huhan hani hah. Jangan sampai nanti keliru alhamdu gitu, jangan terus. Dua. Nah, sudah ya. Sekarang ain. Ani ana ain. Ani ana. Rasakan ada yang berhalang di sini di tengah-tengah. Ani ana ain. Ani ana. Oke, sekarang alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan berhenti belajar sampai benar-benar terasa alamin. Jangan rabbil alamin. Belum keluar ainnya. Rabbil alamin. Belum keluar. Ayo. Rabbil alamin. Ayo. Rabbil alamin. Gak apa-apa. Nah, sampai terasa kayak begitu, itu baru benar membaca ain. Nanti yang agak agak sulit an'am lapis. Sekarang kita teruskan ngalamin. Orang Jawa kemarin itu alamin. Rabbil ngalamin, karena nggak ada huruf ain Pak di masyarakat Jawa. Lapis Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada semuanya ini, ada ro, yang nggak ada ro, yang nggak ada ha ya. Satu lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Monggo. Maliki Yaumiddin. Bisa dengan baca panjang dengan mat tabi'i Maliki Yaumiddin, atau dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Monggo. Maliki Yaumiddin. Ya, bacaan kita itu dan bacaan banyak orang di dunia, kaum muslimin di dunia, termasuk kebanyakan di Indonesia ini, adalah bacaan yang riwayatnya Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz. Nah, kebanyakan di Indonesia ini tidak aneh-aneh bacaannya, karena dari riwayat Imam Asim, dari riwayat siapa Pak? Imam Hafiz. Nah, Imam Asim dan dari riwayat Imam Hafiz itu membaca mimnya panjang dengan mat tabi'i Maliki Yaumiddin. Monggo Pak. Maliki Yaumiddin. Kalau jenengan ke Maroko sana atau ke Mesir, nah itu ada riwayat sama. Ini riwayatnya mutawatir, jadi sama. Oh, jangan menyalahkan nanti kalau ada imam membaca Maliki Yaumiddin, itu sama mutawatirnya dengan Maliki Yaumiddin, dibaca panjang matobi'i atau tidak dibaca panjang, sama-sama riwayat yang mutawatir dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dengan tahu dan tidak istilahnya menegur. Kalau kemudian imam membaca Maliki Yaumiddin, terus yang makmumi menegur Maliki, imamnya nggak mau Maliki Yaumiddin, berarti makmumnya nggak ngerti ya. Maka jangan nyalakan dulu ya, nanti tanya
Ustaz kenapa kok dibaca pendek? Ya saya tahu bahwa itu riwayatnya sama mutawatirnya dengan yang panjang gitu ya. Oh gitu. Nah, gitu. Sekian Maliki Yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Airnya harus keluar Pak. Ulangi saya lagi betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka isti'la diangkat lidahnya, satunya istifal sin itu enggak diangkat, satunya sofir itu sifatnya soft. Anda ya Anda seperti coba so si su bas so si su bas sa si su bas sa si su bas. Kita orang Jawa bolong corokok dotok so koyok podo itu dotok so podo joyonya mogo bodonya. Nggak dibedakan nanti antara sa so lalu ta lalu sya. Ada 4 huruf Quran ini. Ayo kita bedakan. Sa si su basin. Ayo. Sa si su bas. Biasa. Sekarang ujung lidah ketemu dengan di antara gigi atas dan gigi bawah. Seperti kita gigit ujung lidahnya ini. Keluar huruf ta. Ta ti tu bas. Ayo. Ta ti tu bas. Tidak ada di Al-Fatihah huruf ta. Nggak ada, yang ada huruf sin, ada huruf sol. Sekarang ujung lidah kita angkat, istilah namanya, lalu sedikit namanya berdesis dengan sifat namanya sofir, maka keluar huruf so si su bas. Ayo. So si su bas. Di tengah-tengah angkat sedikit namanya huruf shin. Ayo. Shin. Sha shi shu bash. Ayo. Sha shi su bash. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, nama dia. Dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirnya belum dengar saya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gini nih Pak, kalau saya dari Timur Tengah ke sini Pak, kita diuji satu-satu. Mungkin saulan, Allah sing saulan urung lulus. Ada ustaz yang di sini, di Hidayatullah seorang ustaz di tas Fatihah, selama kursus seminggu, pokoknya ini short course Fatihah, diulang-ulang Fatihah, seminggu guru lulus. Sing ustaz itu guru lulus dan seminggu. Lah enggak ustaz ya apa ustaz kombo, saulan kok lulus apa enggak itu. Astagfirullah. Tapi Allah itu tidak membebani kita kecuali dengan apa sesuai kemampuan kita. Jadi saya maksudnya ini begini, supaya enggak nemen-nemen.
supaya tidak mau wis diajari fa fi fu baf sek mapi Mustafa Mustopo Mustafa Mustofa Mustafa Mustofa ini fa ini memang gak ada di lisannya orang Jawa. Ono Joko Doto Sawolo po ono epo ono fa no fa Mustafa mau bantu Mustafa berarti sudah berubah, bisa menyesuaikan lisan Jawa ke lisan Pur. Kalau saya durung iso Mustafa dipaksa fa sampai iso betul. Insya Allah bisa ini semua kita itu udah bisa. Sama orang sing durung iso. Huruf lisan saja nih lam itu ada di Jawa, ada. Rono Coroko Doto Sowo cuman yang lam jalalah nah itu gak kono, sehingga Allah itu orang Jawa harus belajar, karena kalau orang Jawa aslinya itu akan baca Allah itu bukan Allah, apalagi itu bukan huruf syafatain, bukan bukan Allah. Coba Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak gitu. Jangan Allah. Yang bergerak bukan bibirnya tapi apa? Lisannya, lidahnya. Satu lagi. Allahu Akbar. Tunggu Pak. Allahu Akbar. Nah, saya tahap pertama ini maksudnya pengen ngajarin jenengan ayo diubah lisan kita, ya. Sampai mana tadi Pak? An'amta alaihim, terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, nanti tahun depan kita belajar setelah apa tadi, A sama H sama A, terus Ro sama Ro atau Ho sama Ro. Nggak ada Ro di dalam Al-Fatihah, tapi ada Ro. Paling ujung namanya ini adna, Akso ini pangkal, wasat ini tengah, adna ini ujung, adnal halqi, keluar kho sama ro. Ya coba kho khi khu bakh, ayo kho khi khu bakh, seperti ngoro ya Pak ya. Terus ro ri ru bagh, ayo ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari semuanya nanti yang paling sulit dan paling banyak orang salah itu membaca huruf dot. Dot itu hafatain lisan, dari pinggir lisan. Pinggir lisan ini Pak, dot. Nah itu dot ini kita angkat ke geraham atas. Boleh kiri, boleh kanan, atau sama kiri dan kanan. Biasanya memilih
Saya biasanya Pak kiri, lisan saya angkat ke atas, do. Jadi yang sini Pak ya keluarnya do, walau do, boleh yang kanan walau do, atau dua-duanya. Jangan sampai keliru yang ujung. Jangan do, walau do, keliru. Itu do, bukan do. Teorinya paham Pak ya? Pinggir lisan kita angkat ke atas, geraham, naik, lalu bilang do. Coba do, li, du, bam. Ayo do, di, du, ba. Itu do. Kalau do, di, du, bam. Ayo do, di, du, ba. Terasa antara bedanya ujung sama pinggir. Terasa ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak Dokter kan biasanya ya, Bilal kadang-kadang nggak ada imamnya, Pak Dokter paling sing disuruh naik. Coba ghairil maghdubi, saya ingin dengar Pak. Coba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang saya bisa insya Allah ya. Nah ini tahap pertama saya ngajarin jenengan. Nanti berikutnya seperti ini. Surat yang kita baca sampai jenengan tahu makharijul huruf. Belum detail tapi jenengan punya gambaran secara umum. Paling enggak yang di dalam surat Al-Fatihah ini. Ya Pak ya, saya sudah pernah menjelaskan jenengan bahwa surat yang paling penting untuk kita kuasai selama kita hidup menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim adalah suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini namanya Ummul Quran atau Ummul Kitab. Induknya Al-Quran, induknya Alkitab, yakni Al-Quran ini. Seluruh wahyu Allah di dalam Quran yang 114 surat ini Pak, 30 juz dibuka dengan namanya surat Al-Fatihah ini. Induk ilmunya ada di sini. Induk ilmunya ada di sini. Dan pokok-pokok ilmunya itu ada di sini Pak. Pertama hidup ini kita itu mengenal Allah. Itu siapa Allah itu? Kita Al-Quran itu kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita disadarkan bahwa hidup kita ini bisa bergerak kayak begini karena kekuatan yang ada. Kita bisa datang ke masjid ini semuanya kita bisa. Tidak mungkin kita ini tidak bisa ke sini, bergerak ke sini tanpa kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesadaran ini selalu melekat kepada kita. Sehingga seorang mukmin itu selalu berzikir kepada Allah. Gitu. Maknanya selalu sadar. Sewaktu-waktu kita ini pasti akan dipanggil oleh Allah tanpa kita diberitahu kapan dan di mana. Diberitahu. Subhanallah, saya ini 6 bulan Pak menyertai kakak saya sakit. Baru hari ini ada Bapak Ahad, hari Ahad 2 hari yang lalu itu 2 hari yang lalu, hari Kamis 3 hari yang lalu, hari Kamis kakak saya 6 bulan yang lalu sakit. Sebetulnya sakitnya kecil saja, itu sakit di apa ini, di paha ada benjolan karena di daerah kebawa-bawa sama teman-teman. Kakak saya usianya 55, beda dengan saya 3-4 tahun, 3 tahun. Saya 52, beliau 55.
benjolan kecil ini karena dibawa kepada teman-temannya ini dioperasi di dokter yang sebetulnya itu kalau di Surabaya itu malpraktek. Dia tidak ahli bedah, spesialis bukan spesialis, tapi spesialisnya paru, tapi melakukan bedah, dibedah dan tidak dilakukan dengan prosedur kedokteran yang benar. Namanya membedah sesuatu mesti kan dilakukan tindakan-tindakan dulu, diperiksa ini kenapa, sampai ada namanya MRI, ya, MRI Magnetic Resonance Imaging, MRI. Pembedahan semuanya ini Pak, yang paling hebat semuanya itu namanya MRI. Kalau membayar di Dr. Sutomo di mana-mana rata-rata 4 juta sampai 5 juta MRI. Mahal Pak. Tahu kan minum BPJS insya Allah di cover sama negara. Karena beliau ini begitu dibawa dibedah gitu kan, saya kayak udah ini dibedah, ternyata selama seminggu nggak sembuh, sampai sebulan itu ternyata agak menjadi besar, 2 bulan 3 bulan tambah besar sekali Pak, sampai nggak bisa apa-apa. Kakak saya saudara-saudara berkumpul, ya apa ini, dibawa ke Surabaya, wis dibedah. Intinya akhirnya kemudian dilakukan MRI, dibedah. Pertama itu di di Geraha Amerta. Itu untuk membedah begitu Geraha Amerta, saya yang ngurusi semuanya butuh 120 juta. Sebetulnya ada adik saya yang mampu, saya telepon, ya apa ini adik saya? Sebenarnya dia mampu, dia bilang, cah uang kerja ya, untuk mobil sitok cah. Saya bilang, saya akan berusaha dulu cari mungkin ada yang lebih murah. Ternyata saya ketemu di rumah sakit bedah, itu rumah itu murah, kurang lebih dari separuh dari nilai. Akhirnya sepakat, saudara-saudara, akhirnya dibedah. Itu sembuh Pak, sembuh Pak ya. Alhamdulillah setelah di MRI ulang, setelah 3 bulan itu MRI ulang dinyatakan sembuh. Alhamdulillah sudah beraktivitas. Ternyata setelah 1 atau 2 bulan berikutnya itu dia drop lagi. Saya dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah di Gresik sana, di Sekapuk. Setelah beberapa hari di sana, saya nyambangi, nggak tekon saya. Lemes sudah. Itu kalau dibilangkan, saya akhirnya berinisiatif sama teman kakak-kakak, kita bawa ke Surabaya. Bawa ke Surabaya, BPJS Pak, Surabaya, dan kami sudah koordinasi sama dokternya. Akhirnya dirawat di sana 6 hari, alhamdulillah sudah pulih lagi sedikit. Nah setelah itu kontrol, ini yang saya katakan bahwa kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Setelah beberapa hari kontrol, ketika sore hari itu hari Kamis, saya mencarikan obat. Sudah dapat ya beberapa obat, tapi ada yang kurang. Saya carikan sampai di Kimia Farmasi. Kimia Farmasi ternyata dinyatakan Pak, ini obat tidak boleh dibeli tanpa ada kopnya rumah sakit. Ya. Karena saya nggak beli di rumah sakit, karena di rumah sakit kalau pagi itu anggur sekali, sehingga saya belinya di luar. Nah, kenapa dok? Bu, oh iya karena ini obat psikotropika untuk menenangkan. Wes, saya kembali kemudian ke rumah sakit, itu menjelang maghrib, saya ditimpuk sama istri, cepat pulang, kakak minta mau pulang ke ujung Bangka ke Gresik. Loh kenapa? Ya wes ini mendesak segera untuk minta diantar pulang. Saya minta antar pulang. Terus sampai, wis engkau nanti diantar aku jam 10 malam. Setelah beberapa saat kemudian ditelepon lagi, mau menjelang isya itu, jadi masih di perjalanan, kakak sudah nggak sadar. Kemarin malamnya Pak, ada kejadian memang saat jam 1 itu, setelah subuh itu sampai jam 1 sampai subuh nggak bisa tidur.
Terus saya sampaikan, Kak, memang jenengan sakit dan sehat itu adalah ujian dari Allah. Sehat itu ujian, apalagi sakit. Jenengan harus bersyukur dan menerima keadaan ini. Ini menjadi penanda bahwa setiap saat kita itu akan kembali kepada Allah. Maka kalau jenengan diuji sakit itu, artinya bisa siap-siap untuk supaya kematiannya dengan husnul khotimah, setidaknya bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting, Pak, penting nih guys. Ayo coba jangan ucapkan, saya tuntun hari itu La ilaha illallah, ucapkan La ilaha Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sudah, kalimat ini jenengan pikirkan, jenengan selalu lisannya dipikirkan dengan baik. Satu hari sebelumnya setelah malam itu, malam Kamis malam menjelang isya, saya datang, sudah tidak sadar bekas saya panggil tidak sadar. Astagfirullah, saya pikir ipar saya suruh mikir, sebentar nih saya bantu, saya akan ngaji dulu. Saya ngaji, saya bacakan surat Yasin, Al-Quran surat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, sampai akhir surat Yasin. Saya tepuk lagi, Kak Islah. La ilaha illallah, sudah tidak bereaksi, sudah tidak sadar. Setelah itu, subhanallah, saya menyaksikan orang dalam sakaratul maut itu seperti itu, sampai kemudian berhenti terengah-engahnya. Kemudian saya sudah berhenti. Baru kali ini, Pak, terus tenang kali ini saya menunggu seorang sakaratul maut sampai berhenti, dan sampai saya juga seolah-olah kadang nggak percaya ini namanya meninggal. Berhenti, saya lihat tangannya sudah tidak berdiri. Astagfirullah, ini namanya meninggal. Karena saya kepingin memastikan ini benar-benar meninggal atau tidak. Kami punya punya tetangga dokter. Saya punya istri saya juga punya kenalan dokter. Saya juga ada kenalan dokter di perumahan. Akhirnya dipanggil, terus dinyatakan, ya Ustaz, ini kapan yang sudah meninggal. Ya sudah dok, terima kasih. Akhirnya ini kita tidak, ternyata hidup ini ya kewajiban kita setelah mengenal Allah, lalu kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Salah satu ibadah kepada Allah yang terpenting itu apa? Sholat. Ternyata hidup kita ini, Pak, kata guru saya, kita ini antara menunggu antara waktu sholat, lalu kita melakukan apa? Sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita sudah tidak bisa sholat, kita sholatkan, kita disolat. Maka ketika waktu sholat, bersegera kita, dan kalau kita di perjalanan berhenti, kalau kita di rumah sebisa mungkin kita penuhi adzan, kita masjid. Kalau ada uzur kita tidak ke masjid, tidak ada sesuatu, ya sudah, kita ngajak anak kita segera, istri kita segera, ayo kita sholat. Jadi Al-Fatihah ini, Pak, ngajari kita itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka selalu kenapa kita itu diberitakan oleh Allah untuk banyak berzikir. Maknanya itu kita ingat Allah, lisan kita ingat Allah, hati kita ingat Allah. Lalu selain itu kita ini berusaha untuk menata hidup kita ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, pekerjaan kita ini halal atau haram. Halal, kita terus mencari rezeki yang halal. Kalau ini haram, ini subhat, ini disampaikan itu pekerjaan itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu haram. Ya sudah, berhenti gitu. Jangan diterusin, diingatkan itu pekerjaan itu riba, riba. Ada orang jenenge titil, apa itu? Bang titil, saya beberapa hari yang lalu baru tahu. Lu kemana Bang titil? Iya nak kampung-kampung, sing butuh utangan 15.000, butuh utangan 500.000, 100.000 dikasih, sebulannya balik 100.000, balik dari 1 juta, balik ada yang 20.000, ada yang 50.000, 1 juta ditambah 50.000 sebulan. Itu haram, enggak boleh. Jangan diterusin itu. Nanti kalau diterusin itu maknanya kita ini ibadahnya enggak benar. Enggak benar, Pak. Kita ini hidup dalam rangka kita ibadah kepada Allah. Ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal af'al dhahiran wa batinan. Semua apa pekerjaan kita ini yang diridhoi oleh Allah, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa ucapan-ucapan, berupa perbuatan-perbuatan. Dhahiran, secara dhahir, sholat, puasa, dhahir, zakat, haji, infak, berzikir, zikir, ibadah ini dhahir. Ada yang batinan, tapi ismun jamin semuanya. Tidak hanya sholat, puasa, kita bekerja yang pekerjaannya itu adalah sesuai dengan perintah dan larangan Allah, ibadah, Pak. Gak usah ibadah. Kalau melanggar larangan Allah, jangan diterusin. Kalau diterusin berarti maksiat. Ini berat. Terus dikasih tahu oleh saudaranya, kamu nggak boleh pekerjaan sopir, jadi sopir halal, tapi nyopiri nyopiri istrinya seseorang pejabat, istrinya seorang pejabat, yang ketika dia nyopiri istrinya pejabat tadi tidak disertai sama mahram. Jangan muhrim, Pak, tapi apa? Mahram. Kalau muhrim itu orang yang berikhram. Itu jadi ulang-ulang. Mahram itu yang haram dinikahi. Jadi misalnya ibu sama anaknya, anak si ibu itu namanya mahram, sama suaminya. Awalnya kan setelah sudah dinikahi sudah itu namanya mahram. Sudah, Pak, ya? Jadi istri tadi kalau sendirian tidak boleh dalam Islam. Kalau sendirian namanya al-fasad, rusak, Pak. Nanti pasti membuat kerusakan, sudah pasti. Loh, Ustaz, itu bisa menjaga. Siapa yang dia bisa bilang menjaga? Banyak kerusakan itu karena tidak diantisipasi dari awal. Islam
itu menjaga seperti ini, Pak.